Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjut ya di materi selanjutnya. Ini tentang akomodasi pembelajaran mendalam bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini hambatan intelektual. Jadi karena sekolah kita itu C ya, bagian C, hambatan intelektual. Kemarin di bagian B, hambatan pendengaran. Jadi untuk tahun ini sebutannya hambatan ya, hambatan. Dihaluskan lagi. Nah, latar belakang permasalahan besarnya tantangan dalam memahami materi dan berinteraksi dengan lingkungan. Ya, solusinya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, karena pendekatan ini, mengapa pembelajaran mendalam? Karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan kesulitan belajar, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan sosial murid. Ya, dia bisa berinteraksi dengan teman di kelasnya atau teman satu sekolahnya. Karena anak C itu malas bergaul ya. Iya, Bu. Ya, malas bergaul. Sosialnya kurang juga ya kayaknya. Karena ngomongnya juga kasihan, kan ada yang tidak bisa bicara. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya di sini memberikan acuan yang praktis tentang pembelajaran mendalam bagi pendidik murid. Jadi bagi kita ya, dengan hambatan intelektual di satuan pendidikan khusus dan umum. Umum ini di sekolah inklusi. Ya, siapa tahu di sekolah inklusi itu ada murid berkebutuhan khusus di situ. Ya. Sasarannya pendidik murid dengan hambatan intelektual baik di sekolah khusus maupun di sekolah umum. Kepala sekolah dalam mengambil kebijakan terkait pembelajaran mendalam bagi murid dengan hambatan intelektual. Ini kita bagus karena hanya satu. Di sekolah lain kan ada 5, ya, 5 kekhususan, 5 hambatan, ya. Nah, struktur panduan pendahuluan di sini kerangka pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam itu tadi ada kerangka kerja. Kalau kerangka kerja itu ada 8, 3, 3, 4. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran mendalam, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Ya, itu yang nanti tercermin di dalam perencanaan pembelajaran atau yang dulunya modul ajar atau RPP. Ya, nah, itu yang membedakan antara kurikulum merdeka dengan yang terintegrasi pembelajaran mendalam, karena kan ini kan pendekatan, ya. Jadi tetap kita pakai kurikulum merdeka, kita pakai misalnya kalau memang masih memakai K13, tapi kan sekarang kita dari tahun kemarin kita sudah kurikulum merdeka. Jadi tetap itu modul ajarnya. Nah, nanti di proses perencanaan pembelajarannya itu nanti harus ada tercermin itu 8, 3, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Jadi tahun sekarang itu P5 itu tidak ada lagi, tetapi masih masuk ke jadi kokurikuler. Ya, kokurikuler ya. Nah, tapi tetap project. Nah, akomodasi pembelajaran mendalam dan implementasi pembelajaran mendalam. Selanjutnya ini pendahuluan. Ya. Ini kan materi sudah ada sama adik-adik ya. Ya. Nah, jadi kita tinggal nanti memperdalam. Di sini definisi pembelajaran mendalam. Siapa yang bisa baca? Ya, silakan dibaca. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran kesadaran bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Iya. Ya, jadi ini adalah definisi pembelajaran mendalam. Ya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Yang memuliakannya itu seperti apa? Saling menghargai satu sama lain. Ya, kalau Mbak Bugis bilang apa? Si pakatau,
sipakainga, sipaka apa lagi belebi ya. Nah seperti itu. Sebenarnya itu ada dari dulu kita juga sudah seperti itu ya. Cuman ketika kita mempelajari pembelajaran mendalam, di proses pembelajarannya itu ada berkesadaran bahwa kita mau belajar. Nah, bagaimana cara untuk bermakna supaya bermakna? Itu kita memberikan pemahaman kepada anak seperti tunagrahita agar dia bermakna. Kita contoh, kita mengajarkan tata cara wudhu ya, tata wudhu. Nah, kita memberikan kesadaran kepada siswa kita bahwa ketika seorang muslim mau sholat itu dia harus berwudu dulu. Nah, bukan berarti kita yang anak yang tidak bisa itu kita langsung memberikan penjelasan seperti itu ya. Tetapi kita bantu beliau untuk supaya kita mengajak anak murid kita yang di kelas ini yang hambatan intelektual ini, kita melatih dia untuk bagaimana cara berwudu, tata cara berwudu. Tapi ada bacaan-bacaannya kan. Nah, sebelum kita mulai ke bermaknanya, kita kasih dulu dia berkesadaran bahwa sebelum wudu niat saya berwudu karena Allah ya, seperti itu yang sederhana saja kita berikan kepada anak. Nah, setelah itu kita ulang-ulang karena anak grahita itu harus selalu diulang ya, harus diulang. Nah, kita berikan anak-anak tolong kita mau belajar wudu, tapi sebelumnya apa dulu dibaca. Nah, gitu kan? Nah, itu dibacanya dulu ulang-ulang. Kita prakteknya saya dulu di dalam kelas ya, di dalam kelas. Nah, setelah kita mengajar gitu, dia sudah hafal dengan bacaannya, tata caranya, barulah kita pergi ke tempat wudu. Ya, kalau ada musola di sini ya, tempat wudunya di mana kita bawa, di situ kita ajarkan bagaimana caranya dulu. Bagaimana tata caranya itu ya, setelah kita bacaannya, tata caranya. Nah, itu kita memberi contoh dulu. Sudah itu baru dia yang melakukan sendiri. Ya, kalau dia sudah melakukan sendiri, dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan ke ibunya bahwa saya tadi di sekolah diajarkan tata cara wudhu. Bagaimana caranya? Nah, diajarkan sama ibu guru di sekolah. Nah, terus dia menyampaikan ke ibunya, ibu saya tadi diajar seperti ini, ya tangannya, ya kan walaupun bahasanya yang tidak seperti kita ya bahasa, tapi bu tadi dikasih begini kan, artinya itu kita sudah memberikan nuansa bermakna kepada anak tersebut, gitu. Kita sudah beri berkesadaran bermakna karena dia sudah mengimplementasikan. Nah, supaya itu menggembirakan bukan berarti dia hura-hura ya, tetapi bagaimana anak itu melakukannya dengan hati yang senang ya. Dia termotivasi untuk belajar itu, lingkungannya juga nyaman gitu ya. Nah, itu. Jadi bukan berarti kita harus hura-hura karena bergembirakan ya. Nah, seperti itu. Jadi karena kita harus kita melakukannya itu dengan olah pikir, olah rasa, apalagi olah hati, olahraga ya. Nah, seperti itu. Jadi olahraganya dan secara terpadu dan holistik. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah melakukan itu. Cuman kemarin terus terang di SMP itu di keterampilan ya, keterampilan kita ajarkan itu tidak bermakna seperti contoh menggosok gigi. Kan tidak rutin kita lakukan di sekolah ya. Padahal itu yang paling mudah untuk anak C untuk mengurus dirinya ya, untuk kebersihan. Nah, kan kalau anak C itu anak hambatan intelektual itu kita menolong diri, mengurus diri, merawat diri kan, itu kita membantu. Nah, ketika kita mengajar ke gosok gigi, selesai gosok gigi sudah. Nah, itu hanya berkesadaran, tidak bermakna karena dia tidak dia tidak memperdalam ya. Nah, kita juga sebagai guru tidak tahu sudah nih dia sudah kuajarkan menggosok gigi, bentuknya bagaimana, cara bagaimana saya tidak terlalu tahu gitu ya. Nah, sampai di rumah kita juga tidak kontrol, Bu, kalau mau pergi sekolah sikat gigi tak anaknya, atau diajarin sikat gigi atau bagaimana kan? Tidak.
Nah itu ya, jadi ini di